Siapa sih di sini yang nggak punya checklist rahasia di kepala tentang pasangan sempurna? Harus tinggi, harus lucu, harus suka traveling, harus Gemini karena aku Virgo, harus yang Capricorn karena dia pekerja keras. Tapi apa pasangan sempurna itu benar-benar ada? Kalau ada, bentuknya kayak gimana sih? Halo semuanya, balik lagi di podcast Campur-Campur bareng aku Septina. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast aku di episode-episode sebelumnya. Dan aku mohon maaf ya kalau misal di episode kali ini mungkin ada banyak gangguan seperti motor lewat, truk lewat, atau suara-suara dari luar. Aku minta maaf. Setelah kemarin kita pusing mikirin uang, cinta, dan makan, hari ini kita fokus ke satu hal yang paling sering bikin kita overthinking tiap malam hari, yaitu pasangan sempurna. Siapa nih yang pernah ngebayangin pasangan sempurna itu kayak apa? Ada yang bilang pasangan sempurna tuh yang gak pernah lupa anniversary, yang bisa masakin makanan favorit, atau yang selalu gak pernah salah, yang di saat dia ngelakuin kesalahan langsung sadar gitu, oke siap salah sayang. Tapi beneran deh, sempurna itu gak mesti selalu mulus kok. Sebaliknya, pasangan yang sempurna menurut aku itu yang bisa ngebuat kita ngerasa nyaman, bisa jadi teman ngobrol, dan gak bikin kita drama terus-terusan. Ya walaupun kadang memang drama itu bagian dari hidup, kalau kalian mikir punya pasangan sempurna, ya berarti gak ada masalah kalau siap-siap kecewa. Drama, cekcok, beda pendapat, menurut aku itu bumbu-bumbu yang bikin hubungan jadi warna-warni. Dulu kalau mau ketemu orang, kita harus kenalan mati-matian kayak di kampus, atau bisa juga dikenalin temen. Tapi sekarang tinggal swipe di dating aplikasi. Aku gak bilang dating aplikasi itu jelek ya, tapi yang bikin stres di sana kita semua jadi produk yang harus perfect. Kita upload foto terbaik, kita tulis bio yang seolah-olah kita ini petualang, sukses, dan punya humor tingkat tinggi. Kita punya ekspektasi tinggi, tapi begitu ketemu di dunia nyata, zong, fotonya beda, ceritanya beda, humornya garing. Dan yang paling sering, mereka itu gak cocok sama checklist sempurna kita. Karena kita gak mau zong lagi nih, kita jadi pakai alat bantu. Misalnya, masuklah kita ke dunia astrologi dan tes kepribadian. Seperti pada psikologis adanya, misal ada tes kepribadian namanya kayak MBTI. Dan ketika kita udah tahu, terus kita berpikiran bahwa oh kalau aku seorang ENFJ, aku harus cari yang INTJ supaya seimbang. Oh kalau dia shio monyet, aku shio ikan. Wah gak bisa bersatu karena kehidupannya berbeda. Monyet di darat sedangkan ikan di air. Kita terlalu sering jadiin label ini itu sebagai penentu mutlak kesuksesan dalam hubungan. Kita screening calon pasangan jadinya bukan dari value dan effort mereka, tapi dari 4 huruf atau konstelasi bintang zodiak mereka. Ya gak salah sih buat tahu tipe kepribadian. Ini bisa jadi alat self-awareness yang keren. Tapi kalau kita jadiin label itu gerbang mutlak, gerbang utama, kita jadi kehilangan banyak kesempatan. Kita menutup diri dari orang-orang yang meskipun gak cocok di atas kertas, mungkin bisa jadi pasangan yang sehat di dunia nyata. Pasangan yang kita lihat di film, di media sosial, atau di buku-buku novel, menurutku itu mitos. Karena setiap manusia pasti gak ada yang sempurna. Dari kacamata aku, pasangan yang nyata itu adalah yang bisa bertengkar hebat, tapi tahu cara berdamai dengan menghargai perasaan masing-masing.
Yang kedua, dia yang tahu kebiasaan burukmu. Misal kebiasaan buruk atau kebiasaan aneh lah. Misal kamu tidurnya suka agak kayang dikit. Tapi dia tetap milih untuk mencintai kamu. Dan yang terakhir, dia yang gak menyelesaikan semua masalahmu. Tapi dia mendampingimu saat kamu menyelesaikan masalah itu sendiri. Sekarang masuk bagian favorit aku. Self love sama pasangan tuh dua sakti. Kadang kita lupa, sebelum nyari pasangan yang sempurna, kita juga harus cintai diri sendiri dulu. Kalau kita bisa nerima dan sayang sama diri sendiri, gampang banget buat terima kekurangan pasangan tanpa adanya drama berlebihan. Ingat, kita gak perlu cari yang sempurna, tapi yang bisa jalan bareng kita dalam ketidaksempurnaan. Asik. Aku pernah dengar influencer itu ada yang bilang kita gak bisa dapat 10/10-nya dari pasangan kita. Misal kita udah dapat lucunya, udah dapat humorisnya lah, udah dapat disiplinnya, udah dapat romantisnya, udah dapat tanggung jawabnya. Selebihnya ya udah ngalir aja, terima aja. Kalau dia pasangan cuek ya udah. Karena pasangan sempurna itu sebenarnya gak ada definisi baku. Tapi yang pasti itu adalah pasangan yang saling terima, saling support, dan yang bikin kita bahagia meski gak sempurna. Jadi kesimpulan dari pembahasan tentang pasangan sempurna ini yaitu kita bisa hentikan perburuan. Atau bisa disebut dengan the quest. Bener gak sih? Sorry kalau misal pengucapan aku salah. Kita harus berhenti mencari the one yang sudah utuh, tapi cari the one yang mau tumbuh bareng, tumbuh bersama. Yang kedua, cintai diri kamu yang imperfect dulu. Kalau kamu sendiri belum berdamai dengan kekurangan kamu, gimana kamu bisa nerima kekurangan orang lain? Jadi penerimaan diri itu magnet terbaik untuk hubungan yang sehat. Yang terakhir yaitu fokus pada value dan effort, bukan label. Nilai pasangan itu dari tindakan mereka, dari kebaikan mereka, dan dari usaha mereka untuk membuat hubungan itu berhasil, bukan dari zodiak atau hasil tes. Hubungan yang sehat itu gak datang dari kecocokan sempurna, tapi datang dari komitmen dua orang yang imperfect untuk saling menerima kekurangan. Dan itu jauh lebih keren daripada cerita di film. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan podcast campur-campur ini. Makasih banyak buat pendengar yang selalu setia. Makasih banyak sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa juga untuk share, like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.